Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ahibati wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat karunia rahmatnya dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa kaum muslimin. Oleh karena itulah sangat penting dan sesuatu yang sifatnya darurat untuk bisa memahami bahasa Arab ini. Dan seyogyanya kita mengingat-ingat kembali kalau kita sedang futur, sedang jenuh, sedang malas, sedang bosan, sedang enggan untuk menuntut ilmu, ketahuilah perkara ini adalah perkara yang mulia, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan bagi yang berpegang teguh kepada keduanya. Maka bagi kita, teruntuk kita semua yang saat ini sedang berjuang mempelajari bahasa Arab, ingatlah tugas kita sebagai seorang mukmin untuk bisa mengambil faedah dari beribu-ribu faedah yang ada di dalam bahasa Arab, sehingga kita bisa mendapatkan dan mengetahui ternyata ya dari konteks bahasa Arab ini bisa merubah karakter, bisa merubah sifat kita, dan bisa merubah pola pikir seorang mukmin menjadi lebih baik. Apalagi susunan-susunan yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang membuat seorang mukmin takjub dan kagum dengan kalimat-kalimat yang begitu indah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati wa ummahati rahimakunallah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Wasalna fid darsil khamis. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bukankah begitu ummahat? Kalau ditanya alaysa kadzalik apa jawabannya? Bala. Bala. Ya, bala. Jangan sampai lupa ini. Ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Untuk pelajaran kelima sudah dibahas untuk percakapannya ummahat? Belum. Belum ya, Belum. baik. Ya, nanti kita akan latihan satu persatu ya, berdua-berdua ya, bercakap-cakap antara Said dengan Yasir. Tapi sebelum itu, apa sih yang dibahas di pelajaran yang kelima? Ya, kaidah apa yang dibahas di pelajaran kelima? Susunan apa? Nah, di sini dijelaskan. Di papan tulis Ummahat bisa melihat ya. Susunan yang dibahas di pelajaran kelima, mohon dicatat di buku catatannya bahwa ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima kita mempelajari susunan
namanya mudhafun wa mudhafun ilaihi. Apa namanya Ummahat? Mudofun wa Mudofun wa mudofun ilaih. Sahih. Ya, mudhafun wa mudhafun ilaih. Bagi yang sudah paham, bisa memahami, alhamdulillah. Bagi yang belum pernah belajar, kita harus menjelaskan dari dua segi atau dari dua sisi ya. Yang pertama secara bahasa. Ya. Secara bahasa, mudhafun artinya adalah sandaran. Ya. Apa mudhafun artinya? sandaran. Sandarannya. Mudhafun ilaih artinya yang menyandar. Orangnya yang menyandar. Ya, kalau mudhafun itu sandarannya, kalau mudhafun ilaih adalah orang yang menyandarnya. Misalkan kita menyandar tembok ya. Misalkan Hamid ya bersandar di tembok. Nah, tembok itu menjadi sandarannya ya. Dan orang yang menyandar namanya si Hamid ya. Secara bahasa Biasa. ya, secara bahasa ya. Seperti ya kita jadi ngambil faedah lagi gitu ya. Menyandar. Apa hukumnya menyandar Ummahat? Saat makan. Nggak tahu sama sekali. Nggak boleh Masuk. bersandar. Ya, ternyata ada hadis yang menerangkan bahwa kita dilarang untuk menyandar saat makan. Ya. Kenapa ada larangan itu? Bahkan sebagian ulama mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Ya, agar kita tidak terlalu nyaman saat makan. Ya, apa yang terjadi kalau kita nyaman saat makan sambil nonton mungkin bersandar gitu ya, ngemil tiba-tiba itu satu toples habis. Ya, mungkin pernah pengalaman ya di antara kita. Ya, makan tiba-tiba satu toples habis. Ya, karena terlalu nyaman di situ nggak berasa tiba-tiba sudah habis. Ya. Nah, ini yang tidak disukai oleh Nabi. Nabi makan itu secukupnya, makanya membuat posisi makan itu jangan terlalu nyaman. Posisi duduk makan Nabi pun berbeda dengan posisi duduk pada umumnya. Ya. Kaki yang dilipat itu kaki kanan dan kaki kirinya diangkat ya, ditekuk gitu ya. Nah, itu Nabi tuh makan demikian. Ya. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah ya, mudhafun wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan. Mudhaf adalah barangnya yang dimiliki dan mudhafun ilaih orangnya yang memiliki atau yang memiliki adalah mudhafun ilaih. Yang dimiliki adalah mudhaf. Misalkan bukunya Hamid. Nah, buku itu menjadi mudhaf. Ya. Barangnya nih yang dimiliki. Mudhafun ilaihinya adalah orang yang memilikinya. Nggak harus orang sih, ya. Artinya yang memiliki siapa? Ya, Hamid yang memiliki, ya. Benda juga bisa, kunci mobil. Ya, itu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, susunan kepemilikan. Kuncinya milik si mobil. Maksudnya kunci mobil. Seperti itu. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah mengetahui, apakah Ummahat sudah fahim tunna tentang mudhaf wa mudhafun ilaih? Insya Allah fahim tuna Ustaz. Fahim. Nah, Insya Allah fahim ya. na. Insya Allah fahim. Nah, alhamdulillah. Ketika kita sudah tahu apa itu mudhaf, apa itu mudhafun ilaih, sekarang lihat di lapangannya bagaimana nih?
Kalau orang kerja kan ada teorinya, ya, atau bikin SIM ya ada teorinya, ada praktek lapangannya. Nah, percuma teorinya tahu tapi praktek lapangannya nggak tahu. Ya, contoh pengaplikasiannya bagaimana? Nah, ini langsung nih kita lihat berbentuk kaidah ya. Mohon dicatat ya Umahat. Kaidah pertama, syarat menjadi mudhaf. Ini mudhaf yang saya garis bawahi ya, yang di depan. Ya, syarat menjadi mudhaf. Ya. Yang pertama, tidak boleh beralif lam. Tidak boleh apa? Beralif lam. Beralif lam. Mudhafnya tidak boleh beralif lam. Ya, benda yang dimiliki tidak boleh beralif lam. Benda yang dimiliki. Kalau dulu kita belajar istilahnya yang tidak beralif lam namanya nakiroh. Masih ingat ya Umat? Tadi belum dibaca sih. Ada ma'rifah, ada nakiroh. Masih ingat? Ya. Di sini ahlan wa sahlan kepada Ibu Dia yang baru hadir ya di sini. Mungkin sebagai mukaddimah ya. Oh, ini Ibu Diahnya ada 2 ini. Iya. Ini Ibu Diah yang mana? Ibu Diah yang foto profilnya hitam apa yang tulisannya saja? Mungkin bisa memperkenalkan diri ya sebelum kita masuk lebih lanjut ya tentang nama ya, tempat tinggal dan sudah pernah belajar atau belum. Silakan kepada Ibu Diah, falyatafaddali masykura. Karena kita kehadiran apa namanya teman baru ya. Ibu Diah bisa mengikuti? Ya, makin menyimak ya. Nanti kalau sudah bisa, silakan bergabung. Ya. Apakah suara Anda bisa terdengar, Umahat? Bisa Ustaz. Terdengar Ustaz. Ya, terdengar ya. Baik. Ya. Mungkin sedang menyimak Ibu Diah, nanti bisa memperkenalkan diri ya, Ibu Diah. Baik, kita lanjutkan Umahat. Ya. Kaidah pertama nomor 1 ya. Nomor 1 kaidahnya untuk mudhaf ya. Mudhaf. Syarat menjadi mudhaf ya adalah tanpa alif lam atau isim nakirah nama ilmu nahunya. Ya, sampai sini pahim tuna? Insyaallah. Pahimna insyaallah. Syarat yang kedua untuk mudhaf, dia wajib tidak bertanwin. Nah, kalau tidak bertanwin, dhammah saja atau fathah saja atau kasroh saja. Tergantung kondisi. Ya. Tergantung apa? Kondisi. Ya. Jadi syaratnya yang kedua ini adalah tidak boleh bertanwin. Kan logika dasarnya kitabun, al-kitabu kan begitu ya. Kalau ada alif lamnya dia tidak boleh bertanwin, kalau ada alif lamnya dia wajib bertanwin, tapi dia tidak mengikuti kaidah dasar. Kaidah lebih lanjutnya mudhaf yang pertama tidak beralif lam, yang kedua tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ya. Baik. Ini syaratnya untuk mudhaf. Jadi hanya 2 ya. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Syarat untuk mudhafun ilaih. Misalkan mudhafun ilaihinya mudir. Ada di atas ya. Mudiri. Nah, syaratnya yang kedua dia wajib beralif lam. Untuk mudhafun ilaih syarat pertamanya harus beralif lam.
Jadi keterbalikan nih dengan yang ini, ya. Dan susunannya terbalik dengan mubtada khobar, gitu ya. Nah, syarat mudhafun ilaih beralif lam atau nama orang atau titik titik titik. Ada masih banyak. Nah, kita bicara profesi dulu ya. Semua profesi dia wajib beralif apa? Lam. Alif lam. Atau benda harus beralif lam. Atau selain itu nama orang tidak boleh beralif lam seperti Abbas ya. Muhammad, Ahmad, Zainab, Aisyah dan lain sebagainya. Ya. Ini syarat mudhafun ilaih yang pertama. Syarat mudhafun ilaih yang kedua, harokatnya harus apa ini? Kasroh. Kasroh. Harokatnya harus kasroh. Atau kasrotain tergantung. Kalau nama orang pakai tanwin dia kasrotain. Kalau bukan nama orang karena dia ada alif lam maka dia kasroh saja. Begitu. Ya, kaidah mudhafun ilaih hanya dua saja ya. Kaidah mudhaf juga dua dan mudhafun ilaih juga dua. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya Allah, Ustaz. Nah, contoh misalkan bukunya pimpinan. Buku pimpinan. Nah, kalau seumpama kita tulisnya kitabun mudirun nggak pakai kaidah bahasa Arab, kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih, artinya bukan kepemilikan. Misalkan kitabun mudirun gitu ya. Artinya menjadi buku koma mudirun. Nah, Buku pimpinan. Ya. buku sama pimpinan. Iya, buku sama pimpinan. Ada apa nih? Si buku dengan si pimpinan. Nah, bukan kepemilikan. Ya. Susunan kepemilikan itu bukan harus ditulis kosakatanya milik apa ya? Nah, nggak harus seperti itu. Seperti bahasa Indonesia kan? Nah, dengan perubahan harokat, dia otomatis menjadi susunan kepemilikan. Kitabul mudiri. Ya, atau contoh berikutnya, Kitabu Abbasin. Bukunya Abbas. Buku milik Abbas. Ya, atau benda dengan benda, Miftahul Baiti. Artinya apa Miftahul Baiti Ummahat? Kunci rumah. Kunci rumah. Kunci milik rumah, maksudnya kunci rumah. Kunci rumah. Ya, jadi bisa nanya nanti ke anaknya, ke suaminya, suami Ummahat ya. Aina Miftahul Baiti? Di mana kunci? Kunci rumah. Kunci rumah. Ya. Aina Miftahus Sayyarati? Ya, di mana kunci mobil? Seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah, fahim. Insyaallah. Ya, harus paham ya. Kalau belum paham tanyakan. Karena ini menjadi pondasi awal dengan varian-varian yang berbeda nanti. Mudhaf wa mudhafun ilaih dengan varian yang berbeda. Ini tentang pondasinya dulu yang harus kuat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke percakapan berdua-berdua nih. Ya. Yang pertama kepada Ibu Nur Hasanah ya. Dengan Ibu Rina Rahmawati karena Ibu Rina yang pertama hadir nih, Masya Allah. Ya. Ya, rajin ya, luar biasa. Saya menyalakan Zoom itu biasanya tepat 19.45 atau 19.44 gitu ya, 43. Ya kadang mundur juga gitu ya. Alhamdulillah hadir ya Ibu Rina dan Ibu Nur Hasanah. Ibu Rina menjadi Said dan Ibu Nur Hasanah menjadi Yasir ya kepada Ibu Nur Hasanah dan juga kepada Ibu Rina, falyatafadhdhala masykurah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Muhammad Hadaya Yasir.
لا هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على المكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت الكتاب. Kurang tepat. هي Tahtal تحت المكتب. maktabi. Hati-hati ya. Ya, nam. Nah, Kelihatan itu rambut. sebenarnya ada mim itu. Mimnya nggak bulat tapi. Ya. Maktabi. Ya, alif, lam, abis lam, mim itu. Ya, Menempel dengan lam. Ya, Maktabi. sama seperti hakibatul mudarrisi. Tahtal maktabi seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikuma kepada Ibu Nur Hasanah dan juga kepada Ibu Rina. Ya, berikutnya kita melompat kepada Ibu Dina dan kepada Ibu Isna. Bisa mengikuti Ibu Dina? Afwan Ustaz, lagi di jalan nggak Oh, bisa lagi di baca jalan. buku Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. ya, naam. Laba sabihi. Masih di Ya, jalan. naam. Ya, jadi kita loncat ke Ibu Isna dengan Ibu Ririn. Ibu Isna bisa mengikuti? Ya, Ibu Ririn sudah siap ya. Ibu Isna, kalau belum, ya mungkin masih menyimak. Ibu Erviani, ya ini nyala nih Ibu Erviani. Masya Allah. Adik Ya, lagi Ibu. di jalan, Ustadz. Adik Isna lagi di jalan. Oh, Ibu Isna lagi di jalan. Ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu Erviani, karena kita nggak tahu nih, harus ada yang WA dulu izin menyimak ya, biar tahu. Ya, terima kasih Ibu Erviani. Ya, baik. Ibu Erviani menjadi Said dan Ibu Ririn menjadi Yasir. Ya, dipersilakan falyatafadhala mashkura. Aktabu Muhammadin hada Yasir. لا هذا كتاب حامد. Aina kitabu Muhammadin. هو على المكتب هناك. Aina daftaru Ammarin. هو على مكتب المدرس. Qalamu man hada ya Aliyu. هذا قلم المدرس. Aina haqibatul mudarrisi. هي تحت المكتب. Masya Allah, barakallahu fiikuma wa jazakumullahu khairan. Ya, kepada Ibu Erviani dan juga kepada Ibu Ririn. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Dia mungkin bisa Yes. ya bisa memperkenalkan diri dulu mungkin Ibu Dia, karena kan kita harus saling mengenal ya. Tak kenal maka tak sayang kepada teman-teman dan umahat yang lain gitu ya. Kayak Ibu Nur Hasanah domisilinya kalau tidak salah di Depok ya Ibu Nur Hasanah ya. Nah, Ustaz. Ibu Erviani itu di Semarang, Masya Allah. Yang dari Malang juga ada, saya lupa ibu siapa itu yang dari Malang. Ibu Rina. Ibu Rina ya, dari Malang ya, Masya Allah. Ya, ada yang dari Bogor, mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, tinggal, dan sudah pernah belajar atau belum. Ya, kami persilakan kepada Ibu Dia. Ya, saya Dia Bagawi, Mahat. Suaranya kurang kencang, Ibu Dia. Bisa dikencangkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mahat. Saya Dia Bagawi, domisili di Cilengsi. Saya pindahan dari kelas Rabu malam. Ya, kelas D berarti ya? Ya, Yes. baik. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik kepada Ibu Dia.
Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita masuk ya. Wah, ini menghilang lagi nih. Mungkin sinyal ya, Ibu Dia. Baik. Ibu Tina, siap untuk membaca? Nah, Ustaz. Iya, di sini sibuk semua nih. Ibu Isna sibuk, Ibu Fira juga tadi izin ya, karena sedang di perjalanan. Ya, Iya, aku Ustaz lagi di jalan. nah, melaba asabihi. Ibu Ibu Dina sudah ya tadi ya, Ibu Dina ya. Ibu dia bisa membaca ya antara Ibu dia dengan Ibu Tina. Ya, Ibu dia menjadi Sa'id dan Ibu Tina menjadi Yasir. Oh ya, ini putus lagi nih Ibu dia. Mungkin sinyalnya ya. Ya, sinyalnya. Bila demikian mungkin Ana yang bacakan ya. Ana menjadi Sa'id dan Ibu Tina menjadi Yasir. Ya, Nah, baik. Ustaz. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. La, haja kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarisi. Qalamu man hadza ya Ali? Haja kolamu mudarisi. Mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hatta tahtal maktabi. Hiya. Hiya tahtal maktabi. Maktabi, Masya Allah. Syukran kepada Ibu Tina. Ibu dia bisa baca, Ibu dia? Putus-putus suaranya ya. Mungkin sinyalnya ya, Ibu dia. Ya, baik. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan Ummahat. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelumnya? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ya. Ya, silakan. Untuk Ya, yang silakan. haza itu sebenarnya panjang pendek dan Ada itu seharusnya panjang. Ya, hanya itu tulisannya demikian begini. Ibu Nur Hasanah. Ya. Hadza itu haknya aslinya begini. Hadza. Ya. Jadi disingkat di dalam bahasa Arab dengan yang namanya mat kecil. Nah, ini namanya mat sagir. Dibacanya 2 harokat hadza. jadi tetap yang kayak begitu, enggak yang lurus gitu, Ustaz. Ya, penulisan itu dari segi penulisan saja sebenarnya. Kemudian aja. Tapi Ya. baca Penulisannya menggunakan penulisan Rasam Utsmani yang ada di dalam Al-Qur'an. Quran. Tapi Nah, buktinya apa? Ya, tapi untuk bacaannya dua harokat. 2 harokat. Ya. 2 harokat. Nah, bisa Ummahat lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua ya. Zalikal kitabu, al-kitabu itu tulisannya nggak begini di dalam Al-Qur'an. Taknya panjang gitu nggak begini. Ya, dia taknya pendek, disambung. Ya. Kitabu tuh begini tulisannya. Nah, itu penulisan saja. Nah, kitabu gitu ya. Zalika juga sama tuh. Nanti Ummahat akan belajar namanya zalika. Nah, zalika. Kalau dalam Al-Qur'an tulisannya za-nya begini ada. itu panjang. Iya. Ya. Hadza, hadhihi. Nah, zalika itu panjang za-nya. Ya. Baik. Paham tenang insyaallah? Paham insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita mulai pembahasan antara Sa'id dengan Yasir. Sa'id nama orang yang artinya bahagia.
Yasir artinya nama orang yang artinya adalah orang yang mudah, Mudah. ya. Orang yang diberikan kemudahan, ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apa artinya nih Ummahat? Ada yang tahu? A artinya apa? Apa? Apakah K. Kitab. Nah, Kitabu Muhammadin. Nah, ini susunan mudhafun ini nih. Buku milik Muhammad. Hadza ya Yasirun. Ini wahai Yasir. Dibalik tuh. Bahasa Arab kan sukanya begitu. Apakah? Artinya apa? Apakah ini kitab Muhammad ya Yasir? apakah ini kitabnya Muhammad, bukunya Muhammad wahai ya Yasir. Yasir. Ya. Ini kelebihan bahasa Arab. Ummahat bisa diputer-puter kosakatanya, yang penting harokatnya tidak berubah. Contohnya Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Aslinya kan bukan itu. Kalimat yang biasa kita ucapkan ahadza kitabu Muhammadin ya Yasiru. Ya. Dibalik hadzanya di akhir. Ya, artinya ya sama. Nah, apakah ini bukunya Muhammad wahai ya Yasir? Ya. Lalu Yasir menjawab, la hadza kitabu Hamidin. Ya. Apa Tidak. artinya Ummahat? Tidak. Ini bukunya Hamid. Bukunya Hamid. Hamid. Ya. Jelas ya di sini hadza kitabu Hamidin. Nah, lalu Sa'id bertanya kembali, aina kitabu Muhammadin? Apa artinya Ummahat? Di mana kitabnya Muhammad? Di mana bukunya? Jangan kitab Bukunya. lagi. Oh ya, bukunya. Di mana bukunya? Ya, di mana bukunya Muhammad? Ya. Huwa 'alal maktabi hunaka. Apa artinya Ummahat? Dia Dia di ada atas di meja di sana. meja di sana. Hunaka itu artinya di sana ya Ummahat. Mungkin kosakata baru nih. Nah, kosakata baru. Ya, ada huna, ada hunaka. Nah, ada huna artinya di sini. Hunaka artinya di sana. Ya. Jadi berbeda. Kalau huna apa artinya Ummahat? Di sini. Hunaka artinya Di sana. di sana, ya. Nah, jadi kalimatnya huwa 'alal maktabi hunaka, huwa itu kata ganti dari kitabu Muhammadin pada pertanyaan di atasnya. Jadi aslinya adalah kitabu Muhammadin 'alal maktabi hunaka. Pahim tunan insyaallah? Naam, alhamdulillah. Berikutnya, aina daftaru Ammarin? Apa artinya Ummahat? Di mana buku Di tulisnya? mana buku tulisnya? Nah, daftar itu artinya buku tulis. Ya, buku tulis. Ada nama lain dari daftar. Ada yang tahu Ummahat namanya apa? Sudah dibahas belum? Belum. Sudah kayaknya. Belum. Kurrasatun. Nah, apa artinya buku tulis? Jadi ada yang namanya sinonim. Kurrasatun. Sinonim dari daftarun. Kurrasatun. Buku tulis, daftarun juga buku tulis. Ya. Beda dengan buku paket. Jadi kitab itu aslinya buku paket. Kitabullah. Bukan buku tulis kan? Buku paket. Aslinya kan demikian. Ya.
Nah, fahimtuna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya. Apa artinya huwa ala maktabil mudarrisi, Ummahat? Dia di atas Dia di mejanya atas meja guru. Ya, dia di atas mejanya guru. Ya, apa tuh yang di atas mejanya guru? Tebak. buku Daftaru Ammar. Buku tulisnya yang Ammar. Ya, bukan bukunya Muhammad, bukan. Buku tulisnya Ammar. Ya. Huwa kembali kepada daftaru Ammarin. Nah, lihat di sini ada mudhaf wa mudhafun ilaih, tapi mudhafnya menjadi kasrah. Ala maktabil mudarrisi. Nah, kenapa maktabi? Karena ada ala. Ada ala, sahih. Masya Allah. Ya, karena ada ala, sahih. Ya. Kalau dia tidak ada ala, maktabul mudarrisi, begitu. Ya. Dia di atas mejanya siapa? Si guru. Kenapa al-mudarrisi harokatnya kasrah? Pertanyaannya. Kenapa, Ummahat? karena ada alif lam. Bukan. Karena Karena dia mudhafun ilaih. karena dia Mudhafun susunan ilaih. mudhafun ilaihi. Sahih. Ya. Berikutnya. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya. Apa artinya, Ummahat? Penanya siapa ini Ini ya siapa Ali? ini? Ali. Ya, penanya siapa ini, wahai Ali? Kalau bentuknya pertanyaan, tentu ada juga susunan mudhaf wa mudhafun ilaihinya juga. Tapi bentuknya berbeda. Bentuknya pertanyaan. Ya. Kalau di sini kan penanya siapa ini, wahai Ali? Berarti qalamu adalah mudhaf. Ciri-cirinya mudhaf. Tadi yang pertama tanpa alif lam, yang kedua tidak bertanwin. Nah, berarti betul tuh kolamu, nggak boleh kolamun bacanya. Nah, domah saja, ya. Nah, lalu mana mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaihnya adalah man hadza. Ya Ali, man hadza. Ya, bentuknya mudhafun ilaih itu berbeda. Pada umumnya kan harus pakai alif lam, iya. Tapi kalau pertanyaan nggak bisa pakai alif lam, kata tunjuk nggak bisa pakai alif lam, maka dia tidak berubah sedikit pun. Man tetap man, jadi nggak bisa mani. Qalamu mani kan harus kasrah, Ustaz. Enggak, ya, tidak demikian. Pertanyaan tidak bisa berubah harokat akhirnya sebagaimana ya kata tunjuk ya hadza juga tidak bisa berubah harokat akhirnya. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Lalu berikutnya hadza qalamul mudarrisi. Apa artinya, Ummahat? Ini penanya guru. Ini penanya siapa? Mudarrisi? Guru. Dan penanya guru. Guru, sahih. Ya. Dengan kaidah yang tadi sudah dijelaskan ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Lalu berikutnya aina haqibatul mudarrisi. Di mana tasnya guru? Haqiba itu kosakata baru nih, Ummahat. Ya, artinya tas. Di mana tasnya milik guru. Ya, kaidahnya jelas di situ. Ya, maka jawaban yang Ali adalah hiya tahtal maktabi. Apa artinya, Ummahat? Dia di bawah Dia meja. ada di atas meja. Hah? Di Di bawah. atas apa di bawah? Di bawah. Ya.
Kalau di atas kan ala. Ala di atas ala. Tahta di bawah. Iya, berarti dia adalah tahta, ini kosakata baru, artinya di bawah. Di bawah meja. Lah, kok meja maktabi? Kan dia bukan huruf jar. Ada Ada kasroh. tahta. Kasrohnya. Ada Iya, tahta. kenapa? Iya, kenapa dia maktabi? Mudhof ilaih. Bukan. Bukan. Kalau Ada bicara tahta, Ustaz. mudhofun ilaih hampir benar ya. Memang dia susunan mudhof wa mudhofun ilaih, tapi penyebab utamanya karena ada temannya huruf jar. Jadi huruf jar punya teman ummahat. Tahta. Nah, Atas, bawah, samping. kosakata apa? Penjelasan baru nih, namanya az-zarfu. Ya, apa artinya az-zarfu? Az-zarfu itu temannya huruf jar. Itu dulu aja kita jelaskan. Ya. Dia kaidahnya sama dengan huruf jar. Ya. Kaidahnya sama dengan huruf jar. Kalau ketemu dengan huruf jar, maka harokat setelahnya menjadi Kasroh. kasroh. Ya. Sama seperti dzaraf. Ya. Dzaraf pun sama demikian. Ya. Apabila ketemu dengan dzaraf, maka dia menjadi kasroh. Ada apa saja sih dzaraf itu? Ada tahta. Tahta artinya di bawah. Ya. Ada amama, Di depan. di depan. Ada khalfa, Belakang. di belakang. Ini huruf-huruf apa? Nama apa? Dzaraf namanya, bukan huruf jar Kata-kata lagi. tertentu, Ustaz. Ada kata-kata itu. Hah? Iya, ada kata-kata yang udah ditentukan di situ. Ya, ini macam-macam dzaraf namanya. Namanya dzaraf. Dzaraf itu apa? Temannya huruf jar itu dulu. Nanti lebih detailnya ada di pembahasannya lebih detail, insya Allah. Ya. Sama dengan jar. Ada fauqa, satu lagi tambahan tuh. Fauqa. Fauqa itu artinya di atas juga lah. Bedanya apa dengan ala? Sudah pernah dibahas kan ya kalau tidak salah? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Kalau ala, dia artinya di atas yang menempel, ummahat. Misalkan, ya, al-qalamu alal maktabi. Pena di atas meja. Ya, maksudnya apa? Nempel dia. Nah, kalau bendanya tidak menempel seperti lampu di atas meja. Maksudnya lampunya nempel di atas, kan nyala tuh lampunya. Nah, di bawah lampu ada yang namanya meja. Menempel nggak dengan meja? Iya. Hah? Bisa terdengar suara anak ummahat? Bisa. Iya. Kita tunggu jawaban ummahat nih. Ya. Lampu di atas meja. Lampunya nempel nggak dengan meja? Ya. Enggak, kan lampunya nyala itu di itu ya, di atas ya. Nah, itu namanya fauqa, artinya di atas tidak menempel. Ya. Contoh ya, contoh. Misalkan apa namanya? Pena di atas meja. Bahasa Arabnya apa? Ummahat? Al-qalamu Al-qalamu Alam tabi. alal maktabi. Itu nempel tuh. Nah, kalau ngambang nih misalkan
mejanya di sini, ini meja. Lah ini ada pena nih, digantungin. Nah, jadi apa Ummahat? Ini pena nih, digantungin. Di bawahnya meja. Jadi kalimatnya menjadi apa? Al-qalamu Fauqa. Fauqa. fauqal maktabi. Maktabi. Iya. Ya. Paham tunan insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Iya. Baik. Kalau matahari di atas bumi, apa bahasa Arabnya? Syamsu Syamsu. fawqa Syamsu. ardi. Syamsu ala fauqa. Matahari di atas bumi kan ya? Asyamsu Asyamsu fawqal ardi. fauqal ardi, bukan Ardi. fil ardi. Kalau fil ardi, matahari di dalam bumi dong. Ya mati kita semua kepanasan. Ardi. Ya. Fauqal ardi. Ya. Fauqa. Ardi. Iya, matahari di atas bumi menggunakan ala, ya nempel jadinya mataharinya nempel dengan bumi. Ya nanti kita bisa terbakar kan demikian. Ya itu perbedaannya. Ya, langit di atas bumi apa? As-sama'u fauqal As-sama'u fawqal ardi. Fauqa. fauqal ardi. Seperti itu Ummahat. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. 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 Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak boleh banyak-banyak Ummahat nih. Nanti pembahasannya nanti pusing ya. Hati-hati. Ya, ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, tadi yang dibahas berarti baru tahta sama yang fauqa ya, yang rumah apa itu Mm-mm. khusus. Ada tahta, ada fauqa, khalfa di belakang, di bawah, amama, ya, di bawah, di belakang, khalfa di belakang, amama di depan. Baru itu. Kalau yang tadi yang di belakangnya itu juga belakang jauh pun tetap ini ya. Pakainya ini, iya. Kalau Wah, tadi yang di atas menempel atau tidak kan beda ala sama yang fauqa. Kalau yang khalfa ya, khalfa sama. khalfa di belakang. Iya, khalfa di belakang. Oh, ya. Ya, Ya, terima namanya kasih. dzaraf. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ciri-cirinya dzaraf biasa harokatnya fathah, harokat akhirnya. Beda dengan huruf jar. Ya harus kayak itu. Tahta, amama, khalfa, fauqa. Nah, kalau huruf jar kan dia tidak beraturan. Fi, ala, ya kan? Ila. Ya. Jadi kalau Ummahat pengen tahu nih ini apa ya? Dzaraf apa huruf jar? Lihat harokat akhirnya. Kalau harokat akhirnya fathah, semua itu biasanya dzaraf biasanya. Ya, seperti itu. Ya. Belum ketemu temennya yang lain Ummahat, masih banyak teman-temannya huruf jar. Banyak temennya ya Ustaz ya. Iya, banyak temennya. Ya. Kayaknya makhluk sosial juga nih huruf jar nih. Ya. Baik, hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Nah, kalau tidak ada untuk tugas pada pertemuan malam hari ini, ya, ada 2 tugasnya. Ya, mudah-mudah, insya Allah. Tugas yang pertama, ya, Ummahat membuat kalimat. Ya, membuat kalimat atau jumlah mufidah dalam bahasa Arab ya, kalimat yang baku di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih.
Ya. Tapi kalimat itu kosakatanya tidak boleh sama yang ada di pelajaran kelima. Ya. Kitabu Muhammadin. Ya. Hadza kitabu Hamidin. Nah, itu sebuah kalimat tuh. Kalau kitabu Hamidin aja bukan sebuah kalimat, dia harus lebih dari 2 kosakata. Ya. Itu yang pertama. Ya. Berapa Membuat kalimat apa tadi Ustaz? Afwan Ustaz. membuat kalimat? lagi. Membuat kalimat apa Ustaz? Membuat kalimat yang di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Satu kalimat itu. Ya, minimal 1 kalimat. 2 boleh, lebih dari 1 boleh. 1 saja boleh. Ya, gampang insya Allah. Yang malam ini selesai dikerjakan bisa insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mencari di dalam ayat Al-Quran. Ya. Kalau ayat Al-Quran mungkin udah biasa ya. Kita gantilah sedikit. Ya. Doa. Doa. Cari di dalam doa. Doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis ya. Yang ada dzarafnya. Contohnya ada tahtanya atau amama, khalfa, fauqa. Bebas nih antara 4 ini. Pilih 1 saja. Ya. Bentuknya doa. Jadi ummahat bisa sambil berdoa gitu ya. Dapat ilmunya. Sekali dayung 5-6 pulau terlampaui. Ya, bukan 2-3 pulau. Ya. Banyak faedah. Banyak faedah. Kata dorof ya. Kata dorof. Dzaraf ya. Boleh ada tahta, amama, khalfa, fauqa. Doa ya, doa. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Allah. Dia yang biasa zikir pagi petang gampang nih ngerjainnya. Nah, ya langsung buka itu aja nanti. Ya, ya. Bisa cari di zikir pagi petang ada. Doa-doa harian ada. Ya. Kata amama kalau Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Dikumpulinnya paling telat kapan Ustaz? Paling telat itu biasanya 10 menit sebelum Zoom nyala. Selasa depan. Insyaallah. Itu ada tuh di kelas lain ya, ada di kelas B kalau nggak salah. Itu kalau baru pengen mulai itu baru nyetorin gitu ya. Ya, entah itu entah kenapa gitu ya. Kan harusnya kalau lebih cepat, lebih baik gitu ya. Habis setelah ini langsung dikerjakan kan jadi enak. Jadi lebih leluasa, kita nggak ada beban ya. Ini ngerjainnya sebelum apa? Sebelum 10 menit sebelum Zoom nyala. Ya, pertemuan ya. Tapi nyetor terus tiap tugas itu disetorkan terus dan nilainya bagus. Makanya selain nilainya bagus, kita butuh yang namanya ketekunan. Apakah kita tekun? Ya, itu juga bagian dari penilaian. Ya, pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, ada tugas yang paling ini ya, jarang dikerjakan itu di kelas ikhwan ya. Kelas bapak-bapak. Ya. Dari jumlah ada 9 orang ya. Bapak-bapak ya 8 atau 9 yang menyetorkan cuma 1. Ya. Mungkin punya kesibukan. Nah, itu kan kita perbaiki. Iya. Ya, ada yang lagi safar mungkin, bahkan ada yang kerjanya apa namanya di proyek batu bara gitu ya. Jadi mungkin nggak sempat gitu ya. Nah, itu kita harus memiliki ada rasa uzur di situ ya, memaklumi. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat?
Ya, tidak ada pertanyaan ya, Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan akhiri pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ummahat untuk bisa senantiasa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.